mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Telkom Group Bapak Andi Abdul Waris, dan sudah hadir pula narasumber kita Ustadz Profesor Dr. Leslie MSc dan jamaah S-Booster yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga pada hari ini dapat bergabung di kegiatan S-Booster dengan tema bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, amanah, integrity, data driveness. Saya Dewi selaku moderator pagi hari ini. Baiklah, kegiatan S-Booster ini adalah kegiatan rebranding dari kegiatan Bindro sebelumnya dengan spirit untuk dapat lebih dekat dengan kita semua, khususnya para karyawan Telkom Group Wital Sulteng. Karena pada setiap minggunya, S-Booster akan melanjutkan pembahasan silabus yang berkaitan dan juga materi fikih yang sangat erat kegiatan dengan ibadah kita sehari-hari. Baiklah, selanjutnya kami persilakan Pak Waris selaku Ketua Majelis Taklim Telkom Group Sulawesi Tengah untuk memberikan sambutan selama 2 menit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Prof. Leslie. Pak Ivan mungkin masih belum join ya. Ivan lagi di jalan juga ini. Dari tadi penerbangan dari Manado, Makassar, Palu. Masih di Manado. Ya, semoga sehat Pak Prof. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, kami ini berterima kasih nih sama Prof. masih berkenan untuk membersamai kami. Alhamdulillah. Kita doakan buat Prof. sama-sama dengan beliau sehat-sehat dan bisa terus membersamai kita. Ilmunya insya Allah bermanfaat dan bisa kita amalkan dan kita bisa tularkan juga apa yang disampaikan beliau. Insya Allah mungkin tidak banyak yang kita sampaikan bahwa kita udah mengemas dari MTTG bersama tim dari Spiritual Capital Management telah membuat silabus ini untuk bisa sesuai dengan implementasi tempat kerja kita. Kalau mungkin kita sudah membandingkan dengan silabus sebelumnya, itu lebih ke teoritis dan apa-apa yang mengenai dengan ibadah ya secara ritual. Namun pada tahun ini dan tahun lalu kan juga sudah mulai, tahun ini lebih banyak kita implementasikan di terkait sisi tempat kerja kita. Namun pasti juga kita masih membutuhkan mengenai sisi-sisi. Kemarin juga kita masih ada yang bertanya-tanya gimana kalau misalnya pada saat kita lagi perjalanan, ternyata apakah masih perlu nggak kita menjamak pada waktunya masih lapang? Itu pun ternyata masih sering. Kadang juga mengenai pekerjaan ada hal-hal yang perlu kita taktisi yang sebenarnya itu membuat teman-teman ragu-ragu, sehingga masih butuh juga hal-hal yang melandasinya dalam bentuk mungkin masih perlu ada kajian fikihnya. Makanya kita masih sangat perlu bantuan dari para asatidz, para ustadz, dan dari ulama, dan mudah-mudahan dari praktisi bisa mengayomi kami terkait hal-hal yang ada di kami di tempat kerja. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kembali buat
Fitri dan teman-teman. Saya pikir ini adalah sama seperti yang kami sampaikan pekan lalu, kita berada di jam kerja, selayaknya lah kita mengikuti aturan kerja juga, bahwa ini adalah bagian dari aturan kerjanya kita jam 8, jadi silakan untuk menyesuaikan juga. Tidak, kalau memang ada pekerjaan yang tidak bisa digeser ya apa boleh buat, tapi sangat dimungkinkan untuk mengikuti dulu agenda S-Booster ini, lalu kita bisa melanjutkan pekerjaannya kita yang lain, atau kita bisa mengikutinya secara paralel. Mungkin itu saja, terima kasih. Mohon maaf jika dalam kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Waris atas sambutannya. Baiklah, selanjutnya untuk mengawali kegiatan kita pagi hari ini, mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran beserta terjemahannya dari Mas Iwan dan Mbak Afifah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nasu wal hijara alaiha malaikatu khilazum shidad la yahsunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras, kasar, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Baiklah, terima kasih Mas Iwan dan Mbak Afifah. Tanpa panjang lebar lagi, kita lanjutkan ke acara utama kita, sharing materi, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan, amanah, integrity, data driveness, yang dibawakan oleh Ustadz Profesor Dr. Rusli MSOC, SC. Kami persilakan waktu dan tempat selama 30 menit. Ya, terima kasih Mbak. Minta izin di enable dulu share screen-nya, admin. Bisa dilihat Mbak ya? Apakah bisa dilihat Mbak? Mohon maaf nih. Kelihatan. Bisa, Ustaz. Bisa ya? Bisa. Bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala maba'ad. Yang saya hormati Bapak Ikhwan yang mungkin dalam perjalanan, dan Pak Waris yang juga dalam perjalanan, serta para pegawai PT Telkom yang sudah hadir dalam kesempatan forum Zoom kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisi hari-hari dengan kebaikan. Tema yang diberikan kepada saya adalah terkait dengan masih dalam kaitan dengan amanah. Salah satu ciri
dari orang yang mempunyai sifat amanah yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Salah satu cirinya adalah ia mempunyai tanggung jawab atau bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Dan ini saya pikir merupakan tema yang sangat penting yang perlu kita kaji. Yang pertama mungkin yang perlu dipahami kalau kita mencoba mengkaitkan antara pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan spiritualitas Islam, maka ada beberapa poin yang perlu kita simak, perhatikan. Yang pertama, pengambilan keputusan itu dalam perspektif Islam itu tentu harus dilakukan secara musyawarah. Pertanyaannya kenapa? Karena dengan musyawarah itu akan banyak informasi-informasi yang bisa diterima oleh pengambil keputusan, sehingga kemudian ketika memberikan keputusan, maka keputusan itu adalah berbasis pada masukan-masukan dari orang-orang yang memberikan masukan. Kalau kita tanya apakah ini sesuai dengan syariat Islam, tentu di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala malah memerintahkan wa amruhum syura bainahum. Kalau ada persoalan-persoalan yang dihadapi di antara kalian, kata Allah, maka hendaklah itu diambil keputusannya berbasis pada musyawarah. Jadi konsep syura, konsep musyawarah itu adalah konsep Islam. Yang konsep ini sebelumnya, sebelum Islam datang dalam masyarakat Arab, ini menjadi konsep penting. Jadi kita paham bahwa masyarakat Arab dulu sebelum Islam datang itu adalah masyarakat kabilah. Masyarakat kabilah ini, masing-masing kabilah dipimpin oleh kepala suku atau disebut dengan syekh. Yang kepala suku ini ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan penting, maka ia harus mengambil keputusan. Di dalam pengambilan keputusan, tradisi yang berkembang dalam masyarakat suku Arab saat itu sebelum Islam datang, mereka bermusyawarah. Nah, konsep syura yang ada di dalam masyarakat Arab sebelum Islam itu lalu diakomodir, diadopsi oleh Islam. Sehingga kita bisa memberikan kesimpulan bahwa Islam datang pada saat awal, itu sebenarnya bukan menghancurkan tradisi. Ada 3 respon Islam terhadap tradisi-tradisi yang ada di dalam masyarakat Arab. Karena Islam datang itu sudah ada masyarakat sebelumnya, sudah ada ideologi sebelumnya, sudah ada konsep-konsep yang berkembang sebelumnya, baik itu konsep politik, sosial, budaya, maupun konsep ekonomi dan konsep-konsep lain. Jadi Islam datang itu mengambil 3 posisi. Yang pertama adalah mengakomodir tradisi yang ada kalau itu bagus. Yang kedua, mengakomodir lalu memodifikasi. Substansinya bagus, tetapi ada hal-hal yang perlu diubah. Dan yang ketiga adalah menghancurkan konsep-konsep atau tradisi yang itu bertentangan dengan kemanusiaan dan logika sehat atau akal sehat. Misalnya seperti konsep riba. Di dalam masyarakat Arab sebelum Islam ini sudah ada. Tapi ketika Islam datang, riba ini adalah konsep yang memberikan ketidakadilan kepada banyak orang, maka itu dihilangkan. Ada konsep yang misalnya seperti bagi hasil di dalam transaksi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam itu sudah dikenal, yang disebut dengan mudharabah. Atau memberikan pinjaman modal itu sudah dikenal, yang disebut dengan qirat di dalam masyarakat Arab. Atau misalnya joint venture atau persekutuan dagang disebut dengan syirka, itu sudah ada dalam masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, Islam datang itu diambil semua sebagai sesuatu yang bagus karena ada unsur ta'awun, ada unsur memberikan bantuan atau saling memberikan bantuan terhadap manusia. Itu adalah konsep yang bagus. Tapi ada juga konsep yang setengah bagus, setengah perlu dihilangkan. Misalnya dulu tawaf. Masyarakat Arab sebelum Islam pada saat ketika tawaf itu mereka tawaf mengelilingi Ka'bah itu dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Dan juga yang disebutkan itu adalah membangga-banggakan nenek moyang mereka. Maka Islam datang, tawafnya diambil, tetapi melakukan secara telanjang tidak berpakaian dan membanggakan nenek moyang mereka itu lalu dihapus, diganti dengan doa-doa dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu kembali kepada persoalan kita, maka ketika kita mengambil keputusan sebagaimana pesan dan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus dilakukan secara musyawarah.
Kalau kita lihat misalnya Nabi Muhammad SAW, itu beliau pernah mengatakan, Nabi mengatakan, man arada amran fasyawara fihi imra'an musliman waffaqahu Allahu li arsyada umuri. Nabi mengatakan barang siapa yang ingin mengerjakan sesuatu, lalu ia kemudian bermusyawarah dengan seorang muslim atau beberapa orang muslim, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk memilih yang paling baik baginya. Bahkan kalau ada orang yang diajak musyawarah, lalu dia memberikan pendapat yang dia tahu itu pendapat itu tidak benar, maka dia dianggap orang yang berkhianat. Siti Aisyah dan Abu Hurairah pernah mengatakan, ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratan li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah dan juga Aisyah pernah mengatakan, saya belum pernah melihat seorang yang lebih banyak bermusyawarah selain daripada Rasulullah SAW. Jadi Rasul yang memang diciptakan oleh Allah dan diutus oleh Allah sebagai sampel, sebagai teladan, contoh, beliau mengajarkan bahwa pada saat ketika dihadapkan banyak persoalan-persoalan penting, maka untuk memberikan keputusan akhirnya itu perlu dilakukan melalui musyawarah dengan meminta pendapat dari orang-orang yang ada di sekitar. Jadi konsep musyawarah dalam pengambilan keputusan itu adalah konsep penting. Nah, kita masih banyak melihat banyak orang ketika memimpin satu perusahaan itu otoriter. Otoriter itu pengambilan keputusannya tanpa melibatkan banyak orang. Saya pikir ini tentu saja akan bertentangan dengan apa yang menjadi prinsip dasar Islam, yaitu konsep musyawarah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ingin mengambil keputusan, itu perlu melakukan yang disebut dengan identifikasi persoalan yang akan diberikan dalam memberikan keputusan. Di dalam manajemen ini adalah sesuatu yang biasa, mapping problem, identification of problem, mengidentifikasi masalah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi sudah mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada di Madinah. Lalu kemudian Nabi memberikan solusi. Sebagai contoh misalnya saat ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi melihat ada beberapa kelompok di dalam masyarakat Madinah. Baik itu kelompok terkait dengan perbedaan etik dan perbedaan agama. Di dalam masyarakat Madinah pada saat Nabi hijrah ada kelompok etnik Arab. Di situ ada kelompok Khazraj dan lain sebagainya. Yang itu saling konflik antara suku-suku tersebut. Selain suku Arab, ada juga orang-orang yang menganut paham keagamaan Yahudi atau disebut dengan komunitas Yahudi. Ada juga komunitas Nasrani dan ada juga komunitas-komunitas lain seperti penyembah bintang, penyembah api dan lain sebagainya. Dan bahkan ada kelompok-kelompok yang ateis dan penyembah berhala. Nah, Nabi memapping ini, mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat Madinah. Dari identifikasi tersebut, lalu Nabi membuat satu keputusan besar yang disebut dengan Piagam Madinah. Apa itu Piagam Madinah? Konstitusi Madinah yang mengatur persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat Madinah, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Salah seorang sosiolog Amerika yang bernama Robert N. Bellah dalam buku Beyond Belief itu mengatakan tidak ada satupun konstitusi yang paling modern pada saat itu dan sampai saat ini adalah konstitusi yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Wathiqah Madinah atau Piagam Madinah. Yang berikutnya adalah ketika kita mengambil satu keputusan di akhir itu harus berbasis data. Harus berbasis informasi yang akurat, bukan berbasis pada asumsi, bukan berbasis pada hoax atau berita-berita yang tidak benar atau informasi-informasi yang belum tentu diuji kebenarannya, divalidasi kebenarannya. Nah, seorang yang amanah ketika memutuskan sesuatu itu harus berbasis data, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman dan juga sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Daud. Nah, Nabi Daud ini kan ayahnya Nabi Sulaiman. Kalau kita misalnya lihat kisah yang terjadi di dalam surah An-Naml, itu ada satu kisah menarik antara Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Nabi Sulaiman ini kita kenal mempunyai satu mukjizat adalah
mampu berbicara dengan binatang. Nah, salah satu yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran adalah dia bisa bicara dengan semut. Dan dia juga bicara dengan burung hudhud. Satu ketika Nabi Sulaiman melakukan inspeksi, mengontrol, monitoring terhadap pasukan-pasukannya, yang terdiri dari pasukan binatang dan pasukan jin, tiba-tiba dia lihat tidak ada burung hudhud di dalam barisan tersebut. Sampai kemudian Nabi Sulaiman, kalau seandainya hudhud kembali, dia akan hukum. Atau dia tidak akan hukum kalau hudhud itu memberikan informasi. Nah, datanglah burung hudhud menyampaikan kepada Nabi Sulaiman bahwa di satu negeri ada seorang ratu, seorang raja, seorang ratu yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Arsyun azim disebut di dalam Al-Quran. Istana yang sangat megah mewah. Tapi sayang, kata burung hudhud itu kepada Nabi Sulaiman, mereka ini menyembah matahari, bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan matahari. Burung hudhud cerita kepada Nabi Sulaiman tidak langsung percaya. Dia harus ada data yang akurat, bukti, informasi yang kuat untuk memberikan satu putusan, satu kesimpulan. Akhirnya dia utusan datang kepada kepada Ratu Saba saat itu dengan memberikan satu surat, yang surat itu adalah meminta kepada ratu dan semuanya masuk ke dalam ajaran agama Islam. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Di dalam surah An-Naml itu, dalam surat itu disebutkan seperti itu. Nah, Ratu Saba ini ratu yang sangat bijak. Pada saat ketika dia terima informasi, dia lalu bermusyawarah kepada bawahan-bawahannya serta konsultan-konsultan apa yang harus dia lakukan. Akhirnya sampai kemudian diutuslah orang membawa banyak harta untuk diberikan kepada Nabi Sulaiman untuk melihat reaksinya seperti apa. Ternyata reaksi Nabi Sulaiman di luar dugaan dari ratu tersebut. Nabi Sulaiman mengatakan apa yang diberikan oleh Allah itu lebih besar dari ini. Akhirnya kemudian Ratu Saba datang. Nah, ketika melihat istana yang sangat besar, apalagi singgasana Ratu Saba dipindahkan oleh Nabi Sulaiman melalui pasukannya, melalui ajudannya. Inilah yang membuat Ratu Saba kemudian masuk ke dalam agama Islam. Yang bisa dipetik dari kisah ini adalah Nabi Sulaiman tidak langsung percaya dengan informasi yang disampaikan burung hudhud. Perlu ada data yang akurat, informasi yang kuat, apakah ini benar atau tidak, baru memberikan satu kesimpulan. Jadi apa yang disampaikan dari beberapa poin tadi, musyawarah, lalu kemudian mapping problem, lalu kemudian berbasis pada data yang tepat yang disebut dengan data driven, itu adalah prinsip-prinsip yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir yang saya pikir penting untuk pada saat ketika mengambil keputusan adalah kita harus melakukan analisis terhadap dampak-dampak keputusan tersebut. Kira-kira kalau putusan ini diputuskan, kira-kira dampaknya apa? Di dalam Al-Quran, di dalam hukum Islam disebut dengan sad-dari'ah. Segala sesuatu yang berdampak negatif harus ditutup. Nah, ketika putusan itu bisa memberikan dampak yang negatif kepada stakeholders dalam pengertian umum, apakah itu atasan atau juga bawahan atau juga customer misalnya di dalam satu perusahaan, maka itu perlu dilakukan evaluasi. Nah, kalau seandainya prinsip ini bisa dilaksanakan, maka orang tersebut pada saat ketika memberikan satu kesimpulan dan putusan itu adalah orang-orang yang dianggap bertanggung jawab, yang salah satu ciri dari orang-orang yang amanah. Yang amanah ini adalah ciri orang beriman, dan orang beriman di dalam Al-Quran disebutkan pasti akan mengalami kesuksesan dan kebahagiaan. Ini saya pikir beberapa hal yang penting untuk diperhatikan oleh teman-teman. Yang kedua, kita masuk materi fikih. Saya mungkin melanjutkan apa yang sudah pernah saya sampaikan, masih fikih puasa. Cuma mohon maaf, saya tidak sempat mentranslate ke dalam bahasa Indonesia. Saya mengambil dari kitab yang saya biasa pakai, yaitu Al-Fiqhul Manhaji. Nanti saya akan bacakan beberapa poin penting, nanti bisa didiskusikan kalau memang ada waktu. Mohon informasi ini kalau memang waktu saya sudah habis ya. Nah, di dalam kitab ini disebutkan puasa ini adalah syariat yang harus kita jalankan. Mau tidak mau harus kita jalankan, kecuali orang-orang yang memiliki udzur atau alasan yang membuat dia tidak berpuasa.
Nah, salah satu yang menjadi pembahasan dari fikih sholat itu adalah yang disebut dengan rukun. Rukun ini penting untuk dipahami oleh teman-teman pengajian Zoom kita ini. Di dalam puasa itu cuma ada 2 rukun saja. Rukun yang pertama, awalan an-niyah, niat. Niat itu hampir di semua ibadah harus ada niat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan harus standarnya niat. Niat bagaimana? Itu yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam puasa Ramadan, niat itu dielaborasi menjadi beberapa bagian penting. Yang pertama, niat harus dilakukan at-tabyid. Tabyid ini artinya adalah dilakukan pada waktu malam sebelum munculnya fajar atau sebelum datangnya sholat subuh. Kalau sholat sunnah tidak ada masalah. Kalau seandainya fa'il lam yaqsid ila siyami illa ba'da tulu'il fajri, kalau seandainya dia tidak berniat puasa kecuali niat itu diucapkan atau dilakukan pada saat ketika fajar sudah muncul, maka niat itu menjadi batal dan puasa itu menjadi batal. Jadi syarat pertama puasa Ramadan harus diniatkan setiap malam. Yang kedua ta'yin, syarat niat itu ta'yin. Ta'yin itu artinya apa? Ditentukan puasanya puasa apa, jenisnya wajib atau sunnah dan seterusnya. Maka kalau kita lihat masyarakat kita, niat di bulan Ramadan, niat puasa itu di waktu malam setelah sholat witir, lalu kemudian niatnya hampir sama. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Aku niat esok hari untuk melakukan puasa wajib di bulan Ramadan karena Allah. Itu namanya ta'yin. Pertama disebutkan kata besok, disebutkan kata wajib, disebutkan kata puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, syarat niat itu tikror. Apa itu tikror? Tikror ini adalah dia harus niat setiap malam. Tidak boleh cuma di malam di awal saja. Meskipun ada pendapat mengatakan boleh, tapi harus tetap diulang. Kenapa? Karena puasa itu adalah ibadah yang berulang. Wa kullu ibadatin la budda an tanfarida bi niyatin mustaqilah. Setiap ibadah harus disertai oleh niat tersendiri. Jadi niatnya harus setiap malam. Tidak boleh malam pertama saya niat puasa 1 bulan, tidak boleh. Tapi harus diulang menurut mazhab Syafi'i. Yang berikutnya adalah rukun yang kedua adalah al-imsak anil mufattirat. Jadi menahan dari hal yang membatalkan apa? Jelas makan dan minum. Kalau dilakukan sengaja. Kalau dilakukan tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan. Nah, kita sudah paham ini. Yang kedua, usulu ainin ilal jaufi min manfadin mabtus. Masuk sesuatu ke dalam lubang kita atau ke dalam anggota badan kita melalui tempat yang terbuka, rongga yang terbuka. Yang dimaksud dengan bil ain ini adalah syai'un tarahul ain. Sesuatu yang dilihat oleh mata, sesuatu yang bersifat fisik. Yang disebut dengan al-jauf di sini adalah otak atau sesuatu yang berada di balik tenggorokan sampai perut sampai usus. Maka di sini nanti ada persoalan. Apa yang dimaksud dengan rongga yang terbuka? Mulut, telinga, kubul. Kubul ini adalah ya kalau kemaluan ya, kemaluan. Wad dubur. Dubur ini adalah mohon maaf itu di bagian pantat min adzakari wal unsa, laki-laki itu perempuan. Nah, maka muncul kasus fal qitratu minal udun mubtirah. Kalau ada satu tetesan air masuk ke dalam telinga, maka itu membatalkan. Jadi kalau ada satu tetesan air masuk ke dalam telinga lalu masuk ke dalamnya, maka itu membatalkan. Kenapa? Karena dia rongga terbuka. Wal qatratu fil ain ghairu mufattirah. Tetapi kalau seandainya satu tetesan di mata itu tidak membatalkan karena dia tidak terbuka. Jadi kalau ada air masuk ke mata itu tidak membatalkan karena dia bukan rongga yang terbuka. Nah, berikutnya adalah kalau memasukkan sesuatu ke dalam dubul, ke dalam ke dalam pantat kita itu membatalkan. Misalnya memasukkan satu alat ke dalam pantat kita atau dubur kita, kenapa? Karena termasuk yang terbuka. Tetapi kalau misalnya vaksin memasukkan seperti vaksin lah atau suntikan ke dalam tubuh kita,
Wal hiqnatul wardiyah la tuktir. Kenapa? Li'annal warid ghairu maftuh. Karena pembuluh darah bukan sesuatu yang terbuka. Maka dulu muncul perdebatan, vaksin boleh nggak di bulan Ramadan? Jawabannya boleh. Majelis Ulama Indonesia mengatakan boleh. Kenapa? Karena pembuluh darah itu ghairu maftuh, sesuatu yang tidak terbuka. Tetapi semuanya itu syaratnya kata fikih kalau dilakukan secara sengaja. Tapi kalau dilakukan tidak secara sengaja, maka itu dianggap tidak batalkan. Kalau seandainya masuk ke dalam rongga yang terbuka, baik itu hidung atau mulut kita, zubab, lalat misalnya masuk ke dalam mulut kita, atau nyamuk, atau mungkin debu jalanan, maka itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena kita sulit untuk bersikap hati-hati terhadap sesuatu itu. Kalau seandainya walau ibtala ariquhu, kalau seandainya dia menelan ludahnya, itu tidak membatalkan puasa. Ludah ditelan tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena sulit untuk bersikap hati-hati terhadap itu. Kita tidak mungkin tidak menelan ludah. Kalau seandainya dia kumur-kumur atau memasukkan ke dalam hidung air pada saat wudu, lalu kemudian air kumuran atau yang dimasuk ke dalam hidung masuk ke dalam tenggorokannya, itu tidak membatalkan kalau seandainya dia pada saat ketika wudhu itu tidak berlebih-lebihan. Karena di dalam puasa itu menjadi makruh berlebih-lebihan dalam wudhu. Beda kalau di dalam keadaan normal. Nah, kalau seandainya dia berlebih-lebihan dalam berwudhu, pakai air yang banyak, lalu tiba-tiba masuk itu air ke dalam hidungnya, maka itu membatalkan puasa. Kenapa? Li'annahu fi'lun ma huwa manhiyun anhu asna'us shaum. Karena berlebih-lebihan di dalam berwudu dan memasukkan air ke dalam hidung yang disebut dengan istinsyaq itu sesuatu yang dilarang pada saat ketika melaksanakan puasa. Yang berikutnya adalah yang membatalkan puasa itu adalah al-qai' al-muta'ammid fi. Jadi ada muntah yang disengaja. Kalau muntah disengaja itu bisa membatalkan puasa. Misalnya kita masukkan sesuatu ke dalam mulut kita lalu muncullah muntah. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau muntahnya itu tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang berikutnya ada al-watu amdan, ya bersetubuh dengan suami atau istri pada bulan Ramadan itu jelas membatalkan puasa kalau dilakukan secara sengaja. Tapi kalau dia lupa kalau itu bulan Ramadan, tiba-tiba dia bersentuhan dengan istrinya, bersetubuh dengan istrinya atau dengan suaminya, itu kalau dia tidak sengaja dia lupa, maka itu tidak membatalkan. Al-istimna termasuk juga masturbasi itu membatalkan puasa. Wal haid wan nifas, haid dan nifas juga membatalkan puasa. Kalau tiba-tiba dia puasa, tiba-tiba datang haid, maka itu batal puasanya. Atau dia lagi nifas berpuasa, tidak boleh, dengan sendirinya puasa itu batal. Yang berikutnya ada al-junun wariddah. Pada saat dia berpuasa tiba-tiba gangguan mental terjadi sama dia, jadi gila, maka puasanya batal. Atau pada saat dia puasa dia murtad, keluar dari Islam, maka itu puasanya menjadi batal. Saya pikir ini beberapa hal yang penting untuk dipahami ya terkait dengan persoalan fikih puasa yang mungkin nanti bisa dielaborasi oleh teman-teman yang lain ya, para narasumber yang lain terkait dengan puasa. Meskipun masih banyak hal yang perlu disampaikan, tapi saya pikir ini sudah mewakili hal-hal yang penting. Semoga dengan kajian fikih puasa ini kita insya Allah bisa lebih banyak memahami apa yang harus kita lakukan pada saat menjelang bulan puasa nanti. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Untuk pertama, kita batasi 2 pertanyaan terlebih dahulu ya. Bagi jamaah, silahkan menyampaikan pertanyaannya lewat chat box atau penyampaian langsung. Silakan jamaah yang mau bertanya. Baik, ada pertanyaan dari jamaah sekalian? Ya, silakan jamaah yang mau bertanya.
Nah, ini pada mengerti semua nih yang disampaikan Prof tadi. Ya, silakan pengajuannya. Mungkin kalau di pengalaman atau di bulan lagi tadi saya ada pengambilan keputusan ya. Jadi kita bermusyawarah terus kita menganalisa. Mungkin Prof juga kan bagaimana Prof misalnya kita apakah ada syarat-syarat jumlah musyawarah itu Prof dalam kita mengambil keputusan apakah cukup misalnya 10 orang atau syarat kuantitasnya tidak Prof kita mengambil keputusan itu sehingga menghasilkan data yang atau cukup kita salah istilahnya itu meminta pendapat ahli gitu. Bahwa kita minta pendapat ahlinya saja sudah kita dapat ahlinya kita data itu yang menjadi kebijakan itu yang kedua. Atau yang ketiganya bagaimana orang itu dikatakan ahli, apakah harus ahli itu yang mempunyai sertifikasi ataukah itu dari yang berpengalaman. Jadi misalnya misalnya kebijakan yang diperhatikan kan tidak mengambil ahli yang dari luar sektor, karena bisa jadi yang di luar sektor itu pasti lebih tahu daripada yang tidak sektor begitu. Apakah mungkin seperti itu Ya, terima kasih Pak Waris. Mungkin Ustadz langsung jawab aja ya pertanyaan dari Pak Waris. Silakan Pak Ustadz. Mohon maaf saya kurang begitu mendengar ya suaranya itu. Mungkin bisa disimpulkan Mbak moderator. Suaranya kurang begitu jelas. Iya, saya juga kurang jelas kayaknya. Mas. Mungkin perlu di Mas Tasrif. Kalau sekarang kedengaran Prof ya? Ya Pak Waris, bisa diulang? Kalau sekarang bagaimana kedengaran Prof? Ya. Oh iya. Jadi itu Prof mungkin lebih ke syarat-syarat pengambilan keputusan tadi bahwa memang harus bermusyawarah, harus dianalisa. Tadi mungkin saya agak lepas tengah-tengahnya apa. Lebih ke syarat-syarat musyawarah itu dikatakan musyawarah bagaimana Prof? Apakah ada syarat kuantitasnya Prof dikatakan musyawarah itu? Terus yang kedua apakah dimungkinkan tidak Prof? Tidak harus bermusyawarah tapi cukup meminta pendapat begitu, meminta pendapat ke ahlinya. Yang ketiga itu apa sih kategori dikatakan ahli? Apakah ahli itu harus bersertifikat ataukah cukup dengan berbasis experience dan pengalaman? Itu Prof. Ya. Saya langsung jawab saja Mbak ya. Iya Ustadz. Ya, ini menarik memang karena banyak juga orang bertanya apakah musyawarah itu harus melibatkan banyak orang. Ini soal teknis saja, soal teknis itu, tapi intinya adalah bagaimana dicapai satu kesepakatan dan mufakat yang berbasis pada kemaslahatan. Karena dalam Islam yang menjadi pokok syariat Islam diturunkan itu adalah kemaslahatan manusia, itu penting. Nah, pada saat ketika berembuk misalnya, sebenarnya yang menjadi fokus itu bukan soal musyawarahnya, tetapi kemufakatan berbasis pada kemaslahatan. Karena biasanya dengan banyak orang itu akan bisa memberikan informasi. Tetapi orang yang seperti apa yang bisa dilibatkan di dalam bermusyawarah tentu ada standarnya. Standar yang pertama adalah dia mempunyai pengetahuan. Nah, maka kalau kita lihat sejarah Islam pada saat ketika terjadi pemilihan khalifah selain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu mengalami satu proses yang disebut dengan musyawarah, tetapi formatnya beda-beda. Ada format dengan membentuk formatur misalnya. Formatur itu ada tokoh-tokoh penting yang itu lihat dari kebijaksanaannya dan
pengalamannya serta pengetahuannya. Karena mereka yang mempunyai pengalaman, kebijaksanaan, dan pengetahuan tentu akan bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan apa yang bisa dijadikan bahan untuk memberikan keputusan pada saat ketika terjadi meeting misalnya atau rapat misalnya. Saya pikir teknis saja, tetapi intinya lebih kepada kemufakatan berbasis kemaslahatan yang itu hanya bisa dicapai ketika informasi-informasi yang diberikan harus berbasis pada data, harus berbasis pada informasi yang akurat. Dan mereka yang mempunyai informasi dan akurat dan data yang kuat tentu adalah orang-orang yang punya pengetahuan, orang-orang yang punya kebijaksanaan. Maka kalau kita lihat konsep DPR, seharusnya yang dimasuk di DPR itu adalah orang-orang yang punya kualitas. Nah, tapi kan realitas kita tidak seperti itu, kadang-kadang yang populer malah yang lebih dipilih oleh masyarakat. Nah, ini yang perlu dibenahi. Apakah memang sudah tepat atau tidak? Saya pikir itu ya. Jadi perlu dipahami ada substansi, ada teknis. Substansi itu tetap, teknis itu bisa berubah sesuai dengan konteksnya. Saya pikir itu, Mbak. Ya. Ya. Bagaimana Pak Waris? Ya. Sudah cukup jelas jawabannya dari Ustadz? Ya, ada tadi pertanyaan dari chatbox juga. Mungkin saya menanggapi pertanyaan tadi, Prof. Bahwa bagaimana, Prof, kalau misalnya hasilnya itu tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi memang secara data itu sudah pas, sudah tepat, tapi memang tidak bisa memuaskan semua orang. Tidak bisa masalah semua orang. Tapi ada kemaslahatan yang diberikan kepada sebagian. Itu gimana, Prof? Secara datanya tidak memuaskan semua orang, tapi memberikan kemaslahatan kepada sebagian atau sebagian besar orang. Iya. Jadi memang pada saat ketika kita pengambilan keputusan harus melakukan analisis dampak ya. Analisis dampak terkait dengan keputusan itu. Apakah keputusan itu merugikan orang? Yang maksud orang ini tentu yang banyak ya. Karena yang sedikit tidak dianggap juga. Kenapa saya mengatakan yang sedikit tidak dianggap? Karena tidak mungkin satu keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Pasti ada pihak-pihak yang dirugikan. Tetapi ukurannya itu adalah public ya, public welfare, kesejahteraan, kemaslahatan publik. Nah, kalau seandainya ada 1-2 orang yang kemudian merasa dirugikan, saya pikir tinggal dikomunikasikan saja. Tetapi intinya adalah putusan itu bisa memberikan kemaslahatan, baik kemaslahatan itu terkait dengan kelembagaan, kalau memang berada di satu perusahaan misalnya, atau kemaslahatan itu terkait dengan pimpinan yang memang mengelola perusahaan tersebut, atau terkait dengan bawahan, ataupun terkait dengan customer atau pelanggan. Nah, kalau seandainya ini bisa diminimalisir kemudaratannya, maka itu adalah keputusan yang baik. Karena ada satu kaidah yang menarik di dalam Islam itu tasarruful imam ala ra'iyah manutumil maslahah. Jadi apa yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya itu harus diikat oleh kemaslahatan. Kemaslahatan ini kan maknanya umum. Kemaslahatan itu adalah memberikan kebaikan kepada orang, kemanfaatan, tidak merugikan, tidak mendalimi. Jadi semua putusan itu bisa diterima banyak orang. Tetapi bukan berarti semua orang. Sebagian besar orang. Kalau semua orang mungkin tidak semuanya bisa menerima. Tapi kalau sesuatu berbasis kemaslahatan bersama, saya yakin pasti semuanya akan terima. Tapi kalau kebaikan itu, putusan itu tidak berbasis pada kemaslahatan, saya yakin pasti akan ditolak oleh semua orang. Meskipun dia tidak bicara, tetapi dia pasti akan mengeluh bahwa putusan ini tidak adil, putusan ini tidak memihak, dan lain sebagainya. Saya pikir itu, Mas Waris ya. Ya, Prof. Ya, Prof. Saya tangkap tadi bahwa memang harus ada komunikasi. Ya, harus ada komunikasi. Setiap keputusan itu harus dikomunikasikan, Prof. Iya. Ya, terima kasih Pak Waris. Ya, untuk para jamaah masih ada lagi pertanyaan? Baiklah, ini ada pertanyaan lewat chat box ya dari Mbak Amah. Ini Ustadz, apakah boleh mengambil
suatu keputusan hanya dengan musyawarah, mengidentifikasi masalah tanpa harus menganalisa dampak dari keputusan tersebut. Saya pikir tadi sudah terjawab ya secara tersirat. Terjawab ya. Sudah terjawab. Ya. Oke, untuk para jemaah yang lain, mungkin masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada lagi, saya tambahkan lagi, Prof. Ya, Pak Waris, silakan. Ya, Prof. Tadi terkait komunikasinya, Prof. Bagaimana dengan komunikasi Prof, itu yang tidak mungkin semuanya itu disampaikan secara visual atau Gimana Pak Waris bisa diulang? Yang cukup panjang begitu kan? Bagaimana dengan keputusan yang harus disampaikan secara dikomunikasikan secara tertulis, yang mungkin komunikasinya itu sangat panjang sekali karena mungkin argumentasinya itu begitu. Sehingga memang tidak cukup cuma sekedar penyampaian satu kali penyampaian begitu. Suaranya betul ya? Suaranya enggak jelas, Pak Waris. Ya, kalau sekarang gimana, Prof? Oh iya, boleh. Nah. boleh. Ya, maksudnya apakah komunikasi itu kan nggak cukup satu kali komunikasi saja. Apakah dimungkinkan tidak, Prof? Dikomunikasikan secara tertulis dan bisa jadi itu tulisannya sangat banyak sekali, Prof. Iya. Dan saking banyaknya itu kadang kita nggak bisa membaca juga semuanya tulisan dari hasil keputusan yang disampaikan itu. Anggaplah mungkin undang-undang, Prof ya. Undang-undang kan banyak sekali itu pasal-pasalnya dan tidak bisa terbaca semua. Itu gimana konsep komunikasi dari hasil keputusan? Yang pertama, keputusan itu kan harus tegas, lugas, bisa dipahami, itu intinya. Kenapa? Karena ketika keputusan itu disampaikan dalam narasi yang sangat panjang, itu akan muncul interpretasi itu, bersayap. Nah, saya kan pernah juga komplain di bank pada saat ketika ada transaksi akad langsung kita tanda tangan. Itu tulisannya kecil-kecil, kita tidak bisa baca. Apalagi bagi orang yang sudah ada masalah dengan mata. Ternyata pada saat ketika kita tanda tangan, ternyata berubah apa yang sudah dikatakan oleh dia. Dia bilang, yang tertulis tidak seperti itu, Pak. Nah, ini kan ada unsur mendalimi, ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, itu bisa kita analogikan, putusan itu disampaikan kepada orang-orang yang mempunyai kepentingan atau disebut dengan stakeholders, itu harus jelas, tegas, dan tidak bersayap itu. Tidak bersayap maksudnya apa? Nggak perlu ada interpretasi lain bahwa inilah putusan. Karena memang yang diinginkan itu adalah sesuatu yang bersifat simpel saja di dalam keputusan. Itu bisa dipahami semua orang. Nah, kalau yang tertulis disimpan sebagai dokumen, kalau memang ingin ditelaah silakan. Tetapi ada poin-poin penting yang disampaikan kepada orang-orang yang mempunyai kepentingan bahwa poin A, poin B, poin C misalnya seperti itu. Yang dalam Islam itu yang seperti itu adalah teknis, tapi yang terpenting adalah keputusan itu bisa dipahami oleh banyak orang dan diterima oleh sebagian besar orang. Intinya di situ. Nah, soal dia narasi atau tidak, itu adalah soal teknis. Tetapi saya merekomendasikan bahwa ada sesuatu yang bisa disimpan sebagai dokumen keputusan, ada sesuatu yang bisa disampaikan, tetapi yang disampaikan poin-poin penting yang ada di dalam keputusan itu. Supaya bisa dipahami dan dibaca banyak orang, dan itu adalah substansi dari keputusan itu. Saya pikir itu, Pak Waris ya. Mungkin itu yang ditanyakan. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama, Pak Waris. Terima kasih, Pak Waris. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya masih ada pertanyaan lagi dari jamaah. Silakan jamaah. Masih bisa satu pertanyaan lagi ya. Assalamualaikum. Suara saya kedengaran, Mbak Dewi? Ya, selamat pagi Pak Iwan. Saya kedengaran nggak? Soalnya saya lagi masih di pesawat di Luwu ini menuju Palu. Saudara kedengaran? Ya. Silakan Pak Iwan. Suara saya kedengaran? Suara saya kedengaran? Ya. Kedengaran Pak, kedengaran. Jelas sekali Pak. Jelas.
Saya boleh bicara? Ya, silakan Pak Iwan, silakan. Oh ya, oke. Makasih, soalnya saya pakai handsfree dan ini lagi di luar Akrab. Iya. Jadi terima kasih atas temanya. Saya baru masuk dan dapat landing di luar. Saya kira tema musyawarah mufakat ini suatu yang sangat luar biasa. Suaranya enggak keluar, Pak Iwan. Suaranya Pak Iwan. Suaranya termute, Pak. Termute ya, termute. Bisa ulangi. Ya. Sorry, termute tadi. Jadi musyawarah mufakat ini kan suatu hal yang sangat penting. Selamat datang di pesawat Wings Air ATR 72 seri 600. Kami sangat senang Anda terbang bersama kami. Demi kenyamanan dan keselamatan Anda, kami mohon untuk menyimpan bagasi kabin di bawah kursi atau di tempat bagasi di atas. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menyimpan barang-barang bawaan, silakan menghubungi awak kabin. Semua peralatan elektronik harus dimatikan sekarang. Telepon genggam agar dimatikan sepanjang penerbangan. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan ini bersama kami. Dear passengers, hello and Next caller, thank you. Yang jadi soal kadang-kadang Wings Air ATR 7600 series. We are delighted to have you with us today. Kira-kira apa For safety reasons, please stow your carry-on items in an overhead bin or under the seat in front of you. Should you need any assistance, please do not hesitate to let us know. All electronic devices must be switched off now. Please keep your mobile phone switched off throughout the flight. Thank you and have a very enjoyable flight. Tetap saja ada yang pro dan kontra. Nah, bagaimana kita meminimalisasi yang kontra daripada yang pro, karena kita ini juga diajarkan kalau sudah diputuskan harus ditaati, tapi dalam kenyataannya ada juga beberapa dari anggota itu juga mungkin belum bisa melaksanakan yang baik. Kira-kira apa sih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dibantu itu kira-kira apa isinya tuh, Mbak moderator ini? Iya, tadi ada kurang suara, jelas karena iya ada suara ini. Pesawat. Iya, kurang jelas tadi yang pertama tadi. Kalau gitu next time garasinya lagi di pesawat ini udah mau boarding lagi. Iya. Mungkin saya bisa memahami apakah putusan itu akan tidak semua putusan itu bisa diterima oleh banyak orang, itu pasti. Saya tidak tahu apakah awalnya seperti itu atau tidak. Tapi keputusan itu memang tidak mungkin bisa diterima oleh banyak orang. Saya pernah mendengar dan saya senang dengan perkataan dari Yusuf Kala itu, kita tidak mungkin bisa memuaskan semua orang, itu satu. Tetapi yang menjadi prinsip dalam keputusan itu adalah harus berbasis pada kemaslahatan, kebaikan bersama. Itu intinya. Tapi biasanya kalau putusan itu berbasis kepada kebaikan bersama, pasti akan diterima oleh banyak orang. Meskipun ada satu atau dua yang tidak menerima, itu biasa itu. Mungkin ada persoalan dalam diri mereka. Oleh karena itu, maka supaya keputusan itu bisa memberikan kemaslahatan kepada banyak orang, maka ada beberapa step yang harus kita lalui pada saat ketika pengambilan keputusan. Yang saya sudah jelaskan dalam presentasi sebelumnya. Yang pertama adalah kita perlu melakukan yang disebut dengan mapping masalah. Masalahnya siapa sih, fokus masalahnya apa. Nah, setelah kita bisa menemukan masalahnya, lalu kemudian kita masuk pada tahapan berikutnya adalah penyimpulan masalah itu harus berbasis pada data atau akurat, informasi-informasi yang akurat. Dan ini kita membutuhkan informasi dari banyak orang, maka perlu dihadirkan. Salah satunya ya konsultan, orang yang bisa memberikan masukan-masukan, yang saya katakan perlu ada persyaratan-persyaratan itu. Yang ketiga adalah dianalisis. Setelah ada data yang kita jadikan dasar untuk pengambilan keputusan dan informasi, maka perlu dianalisis kira-kira keputusan ini ketika dikeluarkan, apa efek sampingnya atau dampaknya kepada
stakeholders apa, baik itu kepada perusahaan itu sendiri, baik itu kepada pelanggan, customer, atau mungkin kepada pihak-pihak lain yang tersentuh dengan keputusan itu. Nah, setelah dianalisis, baru kemudian dibuat kesimpulan. Jadi prosesnya memang berlapis pada saat ketika kita memberikan satu keputusan yang itu terkait dengan kepentingan banyak orang. Nah, beda kalau kepentingan pribadi, misalnya keputusan menikah. Ketika kita pun ingin menikah, misalnya, itu pun juga harus ada masukan-masukan dari orang itu. Yang kedua, kita juga melihat dampaknya apa kalau seandainya menikah di usia sekarang, di usia sekian-sekian itu kita analisis dampak-dampaknya. Nah, otomatis apa yang kita putuskan sekali lagi tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Pasti ada pihak-pihak yang merasa tidak senang. Ya, yang terpenting yang menjadi dasarnya adalah bahwa itu sudah diputuskan berbasis pada step-step dan sudah dianalisis dampak-dampaknya. Saya pikir mungkin itu yang ditanyakan oleh Pak Ikhwan karena suaranya tadi berbaur dengan suara pramugari, jadi agak sulit kita memahaminya. Saya pikir itu mungkin. Ya, terima kasih Ustadz. Pak Iwan, bagaimana Pak Iwan? Mungkin Pak Iwan sudah ini ya. Ini ada di chat juga Mbak, pertanyaan mungkin terakhir ya, karena sudah hampir. Jadi ada pertanyaan dari Mbak Ama nih, bagaimana cara meyakinkan kepada para anggota yang tidak menyetujui keputusan tersebut, padahal keputusan sudah ambil dipikirkan segala dampak dan dari datanya akurat. Saya pikir ya tidak usah terlalu direspon mereka-mereka yang tidak menyetujui, tinggal dikomunikasikan saja apa yang menjadi ketidaksetujuan mereka. Padahal ini sudah dianalisis dampaknya. Nah, mungkin ada problem terhadap dirinya, kita tidak mungkin tahu kan. Nah, kalau sudah diputuskan, otomatis harus diterima. Nah, di dalam hukum Islam itu ada satu kaidah penting, hukmul hakim mulzim yarfa'ul khilaf. Kalau sudah diputuskan oleh pimpinan, maka dia mengikat. Semua perbedaan pendapat yang terjadi harus dihilangkan. Ini Islam. Jadi kalau itu sudah diputuskan, supaya ada ketertiban hukum, kepastian hukum, maka itu harus dijalankan, suka atau tidak suka. Seperti misalnya undang-undang terkait dengan persoalan lampu merah. Lampu merah itu pakai helm. Kita mungkin tidak suka dengan pakai helm, karena itu mengganggu betul. Tapi kalau sudah diputuskan itu helm, suka atau tidak, sudah jalankan. Nah, ini dibutuhkan yang disebut dengan kelapangan dada, kelapangan hati. Oh, ini sudah putusan, saya harus jalankan. Saya tidak suka dengan putusan itu. Tapi ingat, putusan itu harus melalui tahapan-tahapan yang saya sebutkan. Jadi jangan sampai putusan itu tidak berjalan karena ada 1, 2, 3 orang yang tidak setuju. Itu jangan sampai itu terjadi. Jadi bagi mereka yang tidak setuju harus lapang dada bahwa ini adalah keputusan bersama, sudah melalui tahapan yang rasional dan logis, maka dia harus tetap menjalankan putusan itu suka atau tidak suka. Ya, ini bagian dari keimanan seorang yang dalam Islam itu kalau sudah diputuskan oleh pimpinan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau sudah diputuskan, taati ulil amri minkum, yaitu orang yang mengatur urusan Anda, pimpinan yang memberikan keputusan terkait dengan kebaikan bersama. Saya pikir itu Mbak ya, Mbak Ama ya. Ya, terima kasih Ustadz. Baiklah, sudah sangat jelas sekali ya pemaparan jawaban dari Ustadz. Dan tampaknya mungkin masih ada lagi pertanyaan, nanti bisa lewat chatbox ya. Karena sayangnya kan keterbatasan waktu kita untuk pagi hari ini, maka kegiatan S-Booster hari ini kita cukupkan ya. Dan untuk menutupi kegiatan kita pada pagi hari ini, kami persilakan Ustadz untuk menutup kegiatan dengan pembacaan doa. Ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, makasih. Sebelum kita berdoa, mungkin kita membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan semoga Allah beri kesehatan kita, kesuksesan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz.
Baik, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan ada games terlebih dahulu ya yang akan dipandu oleh Mas Janur nanti. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.